Nah, ketika dipanggil kiai itu, ibu saya datang ke Jakarta, ya kan, lalu ke rumah saya. Namanya kita masih pemula di dalam karir itu, punya rumah aja sudah alhamdulillah. Nah, musola itu cuma 3x3. Nah, ibu saya itu minta, kamu udah sering ceramah, kok malah musolanya kecil katanya. Cobalah kamu tuh bikin, itu belakang masih kosong, bikin langgar. Madura kan bikin langgar biasanya. Iya. Nanti saya nggak ke Jakarta lagi kalau kamu nggak punya langgar. Jadi kayak di ultimatum. Terus saya bilang ke ibu saya, udah Mi, saya bilang ke Umi kan, nggak usah ribut-ribut. Nanti saya bikinkan masjid, bukan hanya musola, masjid bilang gitu. Saya nanti bikin pesantren. Padahal itu ya, itu khalus surur aja, membahagiakan orang tua aja biar kedengarannya enak. Mungkin ada malaikat lewat. Alhamdulillah setelah itu ya bisa merealisasikan. Tapi Umi setelah wafat, saya bisa dapat tanah ini, pesantren ini di Kalimulya, dan saya bikin masjid 3 lantai, pastinya pesantren, saya namain dengan An-Nafisa, karena ibu saya namanya Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam program Cerita Kiai. Program yang mengajak Tribuners untuk mengenal lebih dalam kiai-kiai yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari masa kecilnya, perjalanan spiritualnya, pengalaman dakwahnya, hingga tantangan mereka dalam berdakwah. Nah, dalam episode perdana Cerita Kiai kali ini kita akan mengenal lebih dalam mengenai Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Kiai Khalil ini merupakan ulama yang merupakan yang tersohor, maksud kami, yang pernah tampil di beberapa televisi dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, serta Ketua Badan Pengurus DSN MUI, serta pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak Kiai hari ini, walaupun hujan ya, sekarang ya udah musim hujan lagi nih. Turun rahmat berarti. Turun rahmat, amin. Nah Pak Kiai, seperti judulnya nih, kita ingin mengenal lebih dalam mengenai Kiai. Mungkin bisa diawali dari cerita masa kecil Pak Kiai. Bagaimana mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Tribuners? Saya ini orang yang lahir di Madura, keluarga biasa. Kalau dari jalur ibu itu memang keluarga kiai yang punya pesantren. Kalau dari jalur bapak adalah pengusaha. Tapi ya hidupnya ibu dan bapak saya memilih yang di pengusaha itu. Tapi anak-anaknya disekolahkan di sekolah agama, bahkan kita semua itu pendidikan agama di pondok pesantren. Baru setelah di pondok pesantren baru kuliah. Sama dengan saya dulu ketika ibtidaiyah itu di Madura, di Cirenguan, Sambang, Madura. Kemudian meneruskan sanawiyah di pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Kemudian di aliyahnya saya pulang lagi ke Madura di Penyepen Pamekasan. Kemudian saya meneruskan di Jamatul Imam Ibnu Saud Islamic University, dan mengambil juga saya itu di bidang fikih perbandingan mazhab. Dan bersamaan saya juga mengambil bidang pendidikan agama Islam. Nah, baru saya S2 melanjutkan di UIN Syarif Jakarta, itu di fikih siasah. Dan kemudian S3 saya ngambil di Malaya University, mengambil ekonomi syariah. Jadi kehidupan memang sekolah agama. Saya dari kecil belajar Al-Quran, belajar kitab-kitab klasik, itu yang lebih banyak ditekuni. Sehingga memang aktivitas di dalam keluarga keagamaan yang lebih banyak. Tetapi ketika nyampe di Jakarta, tentu banyak hal-hal baru yang harus dipelajari. Pesantren, ilmu pesantren harus dikomunikasikan dengan perkembangan itu. Ya seperti orang-orang santri lainnya. Kalau pakai sarung lebih enak daripada pakai celana. Oke Pak Kiai, berarti Pak Kiai ini berapa bersaudara Pak Kiai? Saya ini ada 7 bersaudara. 7 bersaudara. Saya ini yang kelima. Jadi yang paling tua laki, perempuan, laki, kemudian saya. Adik saya dua-duanya perempuan. Nah, yang di Jakarta cuman saya. Karena kakak saya yang satu ada di Lumajang, ada di Surabaya, yang lainnya ada di Sampang, Madura. Yang Jakarta saya merantau ketepatan mendapat istri orang Betawi. Oh begitu. Jadi karena dapat istri orang Betawi nggak pulang lagi ke Madura. Udah betah di sini jadinya. Iya itu. Berarti Pak Kiai, selain Pak Kiai yang menekuni agama gitu ya, dari saudara-saudara Pak Kiai, ada lagi nggak selain Pak Kiai? Semua menekuni agama. Semuanya berarti ya? Jadi hanya satu kalau yang laki ya, kayak kakak yang paling tua itu namanya Abdurrahman Nafis.
itu wakil ketua di MUI Jawa Timur, juga di ketua PWNU Jawa Timur, punya pesantren Nurul Huda. Kalau yang perempuan itu ada di Madura, yang tinggal dengan orang tua. Adiknya lagi di Lumajang, di Jawa Timur. Abdul Wadud itu dosen di UIN Jember, kemudian juga punya pesantren di Lumajang. Nah, kakak yang paling tua ini juga bersama dengan adik saya yang paling kecil untuk bikin pesantren. Nah, kakak saya yang paling pas atas saya yang nerusin pekerjaan orang tua, dia yang bisnis, yang memang di jalur meneruskan ke pekerjaan-pekerjaan orang tua. Jadi dari 4 bersaudara, 3 saudara ini nekuni di keagamaan dan di pendidikan. Sama-sama pengasuh pesantren. Kakak yang paling tua, yang nomor 3, dan saya. Nah, kakak saya yang perempuan, yang laki-laki, yang satu nerusin abah. Tapi adik saya yang paling kecil itu bersama dengan kakak yang paling tua yang di pesantren itu. Jadi 2 saja dari 7 itu yang tidak di bidang pendidikan dan keagamaan. Luar biasa. Berarti lingkungan emang agamis begitu ya Pak Kiai ya? Ya. Bisa dibilang seperti itu. Kalau dulu itu orang tua saya itu memberi pesan ketika saya mau berangkat ke Jakarta. Saya lebih bangga kamu punya pesantren daripada kamu punya perusahaan. Jadi itu yang terngiang-ngiang. Nah, jadi di pikiran saya, jadi kalau saya bikin pesantren, pertama cara bakti orang hidup kepada yang orang tua yang meninggal kan melaksanakan wasiatnya. Jadi meskipun saya ketika itu sudah jadi dosen di UIN, jadi dosen di UI, ada yang kurang. Kenapa? Ada orang tua yang mesan pada saya dan ada dalam bawah sadar saya untuk bikin pesantren. Alhamdulillah, setelah itu saya mencari kemungkinan untuk bisa mendirikan pesantren sehingga mendapatkan tanah 1 hektar lebih di Depok di Kalimulya ini, sehingga saya konsen. Ketika itu saya kaprodi di Pascasarjana UI di kajian Timur Tengah dan Islam. Ya, pas selesai ya saya langsung pindah ya konsentrasi mengasuh pesantren ini dan sambil berorganisasi di Majelis Ulama Indonesia dan di Nahdlatul Ulama. Luar biasa, berarti Pak Kiai ini udah punya ya insya Allah ya bekal di akhirat yang cukup gitu ya, pendidikan, maksudnya ilmu yang bermanfaat, kemudian juga dengan pondok pesantren ini. Luar biasa Pak Kiai. Oke Pak Kiai, ini ada nggak sih kebiasaan di masa kecil ini yang memorable? Mungkin kan ya namanya juga anak-anak ya gitu, kalau belajar tuh malas gitu, apalagi mungkin belajar agama yang bisa dibilang kan sebanyak orang yang kayak ngantuk gitu, ngaji tuh ngantuk dan sebagainya gitu kan. Nah, ada nggak sih yang memorable gitu, yang paling diingat sama Pak Kiai masa-masa kecil? Saya paling malas itu nyatat. Jadi mencatat itu paling malas, karena menurut saya dihafal aja, ngapain dicatat. Oh, oke. Nah, yang kedua itu jadi kalau teman-teman punya catatan, saya sering itu kadang-kadang jahil sama teman, diumpetin gitu ya, biar sama-sama nggak baca dari catatan itu. Jadi biasa baca pada bukunya, diringkes sendiri, nggak diringkesin di dalam bentuk tulisan. Yang kedua, saya lebih senang itu kalau belajar sambil jalan. Sambil jalan? Jadi tidak diem. Oke. Gitu. Jadi umpamanya di kendaraan itulah saya bisa menghafal Al-Quran, ngafalin hadis. Jadi pelajaran itu kalau baca di jalan sampai sekarang. Jadi kalau saya masuk mobil, terus saya mau nulis jurnal, kan teman-teman yang mendesak biar segera profesor katanya. Nah, saya itu kalau di rumah lah nggak jadi nulis. Kalau masuk mobil, pegang laptop, udah saya lebih enak. Bahkan nulis kadang-kadang kalau nulis di HP gitu di mobil. Jadi sampai sekarang kebiasaan. Kalau belajar itu tidak di tempat yang kadang-kadang sunyi kan. Kalau teman-teman dulu di pondok itu kalau mau ujian nyari tempat yang sepi yang tidak dengar sama. Saya malah ngelamun kalau gitu tuh. Jadi harus banyak begini saya baca, itu saya lebih nyaman. Itu kebiasaan mulai dulu ya sampai sekarang ya begitu. Jadi keramaian itu yang membuat saya lebih konsentrasi, karena kalau diem malah tidak dapat. Dan paling malas sampai sekarang malas mencatat. Hanya karena terpaksa berikutnya saya harus menulis kayak skripsi, menulis makalah dalam kuliah. Baru saya itu menulis pikiran, tapi mencatat dari yang saya baca itu sebenarnya aslinya malas gitu. Tapi terpaksa sehingga menjadi kebiasaan baru saya menulis. Pas ketika sekarang ada hal yang perlu saya torehkan, mengkomunikasikan ke publik dengan cara menulis artikel dan jurnal gitu.
Oke, unik berarti ini. Biasanya orang kalau di perjalanan kan malas buka handphone apalagi laptop, kan pusing katanya. Tapi Pak Kiai justru malah bisa lebih konsen ya. Nah Pak Kiai, selain dari keluarga yang agamis, apa sih yang membuat Pak Kiai ini pengen fokus gitu dalam bidang agama, dalam bidang pendidikan? Apa sih Pak Kiai? Kecelakaan aja sebenarnya. Kecelakaan. Gimana tuh Pak Kiai? Jadi dulu masih kecil itu, saya punya keinginan menjadi orang yang nekuni di sains. Jadi ketika saudara-saudara mondok, saya itu minta sekolah umum. Jadi kan saya sekolahnya di Ibtidaiyah, saya minta persamaan yang negeri ke SD, karena biar bisa masuk di SMP. Tapi ketika itu orang tua sakit, nggak bisa membiayai saya. Nah, akhirnya apa? Ini sekolahnya ke pesantren lebih murah. Jadi ya kecelakaan di pesantren itu. Nah pas ketika saya kuliah di Jakarta, saya aktif di organisasi namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya inginnya itu menjadi aktivis, menjadi intelektual gitu ya. Maka menurut saya itu yang hebat kalau dia ngisi di seminar, kalau jadi dosen itu. Jadi berpikirnya itu lebih pada yang umum sampai itu. Tetapi kecelakaan sekali lagi. Satu saat saya ketemu dengan Ki Hasyim Muzadi, diminta menemani beliau ngisi ceramah di TV, salah satu TV swasta itu. Nah kebiasaan itulah saya dipanggil Kiai. Oh oke. Sebelumnya tidak, jadi saya tuh ngisi di beberapa ya stasiun TV mengisi, tetapi saya tuh ngisi sebagai ilmuwan. Ya, ada beberapa instansi itu, tapi berkenaan dengan keislaman, namanya kesehatan, berkenaan dengan namanya keluarga berencana dan seterusnya. Tapi posisi sebagai agamawan, tapi bukan kiai. Tapi diajak Ki Hasyim Muzadi almarhum almarhumlah itu untuk ceramah di salah satu TV. Akhirnya saya sering diundang ceramahlah di TV itu. Saya hanya dipanggil kiai. Nah, ketika dipanggil kiai itu ibu saya datang ke Jakarta ya kan, lalu ke rumah saya. Namanya kita masih pemula di dalam karir itu, punya rumah aja sudah alhamdulillah. Nah, musola itu cuma 3x3. Nah, ibu saya itu minta, kamu udah sering ceramah, kok malah musolanya kecil katanya. Cobalah kamu tuh bikin, itu belakang masih kosong, bikin langgar. Madura kan bikin langgar biasanya. Nanti saya nggak ke Jakarta lagi kalau kamu nggak punya langgar. Jadi kayak di ultimatum. Terus saya bilang ke ibu saya, udah Mi, saya bilang ke Umi kan, nggak usah ribut-ribut. Nanti saya bikinkan masjid. Bukan hanya musola, masjid gitu. Saya nanti bikin pesantren. Padahal itu ya, itu kholus surur aja, membahagiakan orang tua aja biar kedengarannya enak. Mungkin ada malaikat lewat. Alhamdulillah setelah itu ya bisa merealisasikan. Tapi Umi setelah wafat, saya bisa dapat tanah ini, pesantren ini di Kalimulya. Dan saya bikin masjid 3 lantai. Pastinya pesantren, saya namain dengan An-Nafisa. Karena ibu saya namanya Nafisa. Masya Allah. Nah, jadi tadi mengarah keagamaan itu akhirnya orang persepsikan saya kiai. Nah akhirnya saya penampilannya dulu saya tuh paling senang kalau nggak pakai kopiah. Oh gitu. Jadi, masih awal-awal berkeluarga itu ya kayak seorang ilmuwan gitu lah. Ya, karena sudah dipanggil kiai, kok nggak enak ya kalau nggak pakai kopiah. Sudah akhirnya kopiahan saya. Biar menegaskan identitas tuh gitu ya Pak Kiai. Iya, bahkan disuruh sorbanan itu. Nggak bagus saya ceramah, masa nggak pakai sorban katanya. Pakai gamis setiap hari begitu. Itu dia. Nah, kalau dilihat-lihat nih dari yang saya googling nih, juga ngambil banyak short course gitu. Itu tuh apa sih Pak Kiai? Maksudnya kan udah dilihat nih S2 gitu kalau udah mentereng gitu di luar negeri pula. Tapi apa sih yang membuat gigih gitu? Siapa tahu ada Tribuners yang juga tergerak untuk rajin gitu dalam pendidikan. Ya kan pada saat itu saya mau berkarir di intelektual. Saya sudah diterima sebagai dosen gitu. Dulu sempat juga pengen jadi politisi. Oh, jadi kan dulu pernah jadi ketua PMII di Cabang. Jadi berpikir jadi politisi. Pada 2003 itu saya jadi wakil ketua panitia pengawas pemilu di Provinsi DKI Jakarta. Tapi setelah tahu begitu kok saya kayaknya bukan dunia saya politisi. Ini bukan jalan saya. Bukan jalan saya. Akhirnya saya banting setir. 2004 itu daftar jadi dosen. Nah, diterima sebagai dosen. Saya ketika itu ngajar di UI, tapi juga daftar di UIN Syarifuddaullah Jakarta. Nah, dari dosen itu saya berpikir, kalau saya tidak banyak mendapatkan short course, tidak mendapat pendidikan, saya akan kalah dengan teman-teman yang lulusan dari luar, yang hebat-hebat itu. Akhirnya saya meneruskan S3 tuh ke Malaysia, di Malaya. Kan Malaysia saya grade-nya itu tinggi dan dekat gitu ya. Kemudian
di saat bersamaan setiap ada kesempatan ke luar negeri saya ikut, seperti NUS National University of Singapore, pernah postdoc juga di Rabat di Maroko. Ya. Jadi pendidikan pernah juga saya 1 bulan short course juga di Iran, International Mustafa University. Saya beberapa tempat seperti halnya tempat pendidikan yang sekilas itu yang sifatnya short course saya ikuti. Untuk apa? Ya ini kayak harus bersaing karena intelektual itu tidak boleh kita ini mendek, dia harus belajar terus. Nah, di situ dia memacu saya untuk terus belajar karena merasa ke depan pasti muncul generasi muda yang lebih dari saya, dia itu lebih muda, maka saya harus punya bekal yang lebih juga karena akan bersaing dengan mereka. Jadi persaingan itu penting, merasa bersaing. Fastabiqul khairat. Kita saling berlomba-lomba. Nah, itu yang membuat saya harus doktor, saya harus postdoc. Tapi pas ketika jadi kiai, wah ini kelupaan ngurus guru besar. Masih ditanya terus sama teman-teman, kapan ngurus guru besar? Padahal tinggal 1 level lagi sudah naik ke guru besar. Gitu. Ini ya motivasi bersaing itulah yang menjadi motivasi kita, harus di mana ada kesempatan pengalaman, kesempatan untuk pendidikan kita lakukan itu. Jadi mengambil segala kesempatan ya. Ya. Tapi cita-cita berarti dari awalnya tuh dosen, terus politisi juga sempat pengen atau bagaimana? Ya awal-awal ya ketika saya belajar tuh nggak tahu mau jadi apa, pokoknya belajar aja. Seperti kita pada umumnya teman-teman. Iya, jadi saya mondok kan nggak punya mondok pesantren salaf di Pondok Pesantren Sidogiri. Cita-cita penting saya ya belajar. Jadi pasca dari Sidogiri itu saya sempat stuck ya, karena orang tua saya itu kan meninggal pada saat saya masih kelas 2 sanawiyah. Jadi ibu saya nggak lagi punya biaya. Jadi pasca Sidogiri itu sebelum saya kuliah ke Jakarta, saya itu pernah jualan baju. Jualan pakaian, buat apa? Untuk membiayai hidup. Itu berarti di Madura sih? Di Madura, di Surabaya, itu saya gitu. Tapi ternyata bisnis saya nggak jalan. Karena bisnis nggak jalan, itu saya berpikir, berarti saya harus sekolah. Iya. Pergilah ke Jakarta dengan biaya seadanya, nyampe di Jakarta, ya di mana yang bisa kita tempat tinggal. Jadi dulu tinggal di pondok pesantren, di Cawang, Jakarta Timur, sambil mencari kuliah yang bisa memberi beasiswa, karena saya tidak punya biaya. Gitu. Jadi sebenarnya untuk jadi apa saya nggak tahu. Nyampe di Jakarta, oh di Jakarta itu ada kuliah ini, kuliah itu baru tahu saya sampai di Jakarta. Disitulah kayak saya datang ke kebun, sementara di kebun banyak buah-buahan. Jangan sampai ini saya ketinggalan kesempatan ini. Jangan sampai kesempatan itu berlalu tanpa kita mengambil hikmah. Maka semua kesempatan itu saya lakukan. Maka saya S1 kuliah 2 sekaligus. Di Jamiatul Imam di Libya itu sekaligus sudah di Al-Azhar saat itu. Udah 2-nya saya ambil. Gitu. Kita sekolah dan selesai. Bahkan saya ada pendidikan kader ulama yang beda MUI. Saya lakukan juga. Jadi sehari itu saya kuliah 3 tempat. Saat itu. Saat yang bersamaan saya jadi ketua PMII. Nah, di organisasi inilah kan munculnya menjadi politisi. Dulu saya ketua cabang, Caimin itu ketua PB, pengurus pusatnya. Jadi ada keinginan jadi politisi. Masuklah di panitia pengawas pemilu. Nah, jadi panitia pengawas pemilu ini akhirnya saya mengukur diri. Kayaknya saya tidak bakat. Saya banting ke intelektual. Mau jadi dosen, kuliahlah. Nah, setelah jadi dosen, secara tidak sengaja menemani Kiai Hasyim Muzadi untuk ceramah-ceramah. Kok dipanggil kiai? Kok lebih enak jadi kiai nih? Kok nyaman? Kok nyamannya? Kenyamanan jadi kiai. Ini sekarang 2-nya kita lakukan sambil jadi dosen. Tadi sebelum kita rekaman kita ngajar dulu di UI, ya ketepatan bisa ngajar di UI yang saya pertahankan sekarang hanya tinggal ngajar di UI dan di UIN. Kalau pernah ngajar di Trisakti saya berhenti, di IPB juga pernah saya ngajar. Waktu sudah nggak ada karena waktu harus ngurus pesantren, Jandeki Amanah, lalu kemudian berorganisasi di MUI dan di PBNU. Jadi ngajar hanya tinggal di pesantren sendiri, di UIN dan di UI. Nah, gimana Kiai waktu pas kuliah tadi kan 3 gitu, di 3 tempat sekaligus aktif, jadi aktivis gitu kan, di politik juga berkecimpung. Gimana bagi waktunya Kiai? Mungkin banyak yang relate gitu, yang multitasking gitu. Jadi kan kita ngukur ya, kalau di Jamiatul Imam itu tidak boleh absen itu lebih dari 20%. Kalau lebih dari 20%, berarti dia nggak bisa ikut ujian.
Di 20% ini saya habisin gitu. bolosnya saya habisin. Jadi kalau ini mamanya materi, mamanya sejarah. Oh, sejarah ini saya masih ada peluang absen 4. Berarti kalau pas ketepatan ini saya pergi keluar untuk mengikuti seminar acara organisasi begitu. Jadi kita memastikan masing-masing itu mana yang bisa dikurangi batas minimal tidak masuk. Tapi saya tidak masuk itu bukan karena saya main-main. Karena saya harus menyesuaikan ketika umpamanya waktu di Jamiatul Imam dengan saya di pendidikan kader ulama. Bahkan sebelum kader ulama, saya ikut namanya pendidikan kader mubaligh, ceramah. Jadi saya pernah ikut itu di acara KODI di KI, koordinasi dakwah di KI. Jadi saya melihat mana yang bisa kita bolos untuk masuk pada tempat lain, itu yang dilakukan sambil berorganisasi. Kadang-kadang kalau organisasi kalau jadi ketua kan bisa mewakilkan. Nanti saya datang agak terlambat karena kuliah dulu baru pergi. Nah, itu cara yang kita lakukan selama 2 tahun begitu. Selama 2 tahun kita lakukan, setelah itu kan pendidikan selesai yang satu tinggal organisasi sehingga bisa dilaksanakan dengan baik. Di tahun 97 98 pas reformasi itu ya saya memimpin demo juga. Karena pada saat itu yang untuk menurunkan Soeharto teman saya juga yang dulu itu di Salemba dan dari YAI yang terkena tembak yang di pemantik itu dulu adalah satu rombongan di dalam demo saat itu. Saat itu jadi ketua PMI Jakarta Pusat. Oke, luar biasa. Berarti Pak Kiai kan kalau waktu pas di Madura mungkin karena lingkungannya juga mendukung gitu ya, maksudnya agamis semua gitu bisa dikatakan seperti itu. Tapi kan ke Jakarta udah heterogen banget gitu ya Pak Kiai. Gimana caranya kayak kita tuh biar tetap keimanannya tuh tebal gitu. Kadang kan karena udah capek, kemudian lingkungan juga seperti yang ya tidak terlalu kuat gitu agamanya. Gimana kita tetap ya kuat keimanannya gitu Pak Kiai? Kalau keimanan kita pasti kembali kepada Allah ya. Tapi anak muda kan nggak banyak begitu. Yang paling dekat adalah bagaimana kita menjaga harapan orang tua. Jadi ibu itu punya harapan kepada saya. Dari saya lah ibu itu berharap betul jadi orang sukses, jadi orang yang memelihara terhadap integritas dan keimanan itu. Nah, saya tidak mau mengecewakan ibu saya. Makanya ya saya lakukan ini gitu loh. Saya harus begini karena ibu senang begini. Jadi di-remind dari pesan-pesan orang tua untuk terus menjiwai kita. Maka penting barangkali orang tua itu menyampaikan kepada anak-anak kita harapan apa sih kepada anak itu. Mungkin pada saat itu anaknya cuek, tapi sebenarnya di dalam bawah alam sadarnya dia masuk sudah gitu loh. Masuk di alam sadarnya itu. Nah, kalau bisa hal itu dilakukan, itu kontrol yang paling kuat buat anak-anak, itu kontrol paling kuat. Jadi saya tuh berharap, saya memberikan kebebasan, tapi ini harapan saya. Nah, itu akan terus masuk ya tentu doa orang tua ya, pasti doa orang tua. Saya yakin betul doa ibu saya, doa abah saya kepada saya sehingga saya bisa menjaga meskipun umumnya kalau mau nakal kan nggak ketahuan. Iya, jauh katanya. Jauh dari orang tua. Tapi balik lagi ya, itu amanah dari orang tua begitu ya Pak Kiai ya. Oke. Nah, untuk pesantren sendiri berarti tahun berapa dididikannya ini? Pesantren Cendekia Amanah ini? Nah, saat saya menjadi pengajar di UI, kemudian saya juga di UIN sambil ceramah-ceramah itu diingatkan untuk pesan orang tua yang lebih senang punya pesantren daripada punya pabrik, daripada punya perusahaan. Disitulah saya mulai gelisah dari tahun 2000. Ya, dari tahun 2000 saya mulai gelisah. Ya, mulai 2010 persisnya. 2010 saya sudah mulai gelisah. Kan dari situ saya mulai berpikir 2012 saya mulai aktivitas keagamaan itu menjadi penceramah, sudah dipanggil kiai gitu. Di 2000 itulah saya mencari di mana tempat yang pas. Ya, 2014 ketemu dengan orang yang mau wakaf ini. Tapi sebelumnya beberapa kali mencoba tapi tidak pas, mencoba tidak pas itu berkali-kali ya. Bantu orang kayaknya nggak nyaman. Saya memilih sendiri gimana cari yang pas untuk saya berjuang dengan pesantren. Alhamdulillah 2014 komunikasi dengan orang yang mewakafkan ini 1 hektar. Ini dulu rawa. 2015 kita urus suratnya. 2017 baru selesai dari 13 sertifikat menjadi 1 sertifikat lalu kita wakafkan. Nah, dari 2017 itulah kita mulai membangun. Tapi pas seriusnya 2019.
Oh, kita plus COVID berarti, ya, menjelang COVID. Menjelang COVID, 1 tahun sebelum COVID. Nah, 2019 itulah kami karena sudah aula selesai, terus ada gedung lokal selesai, kami buka pendaftaran. Jadi pendaftaran pertama pesantren formal itu pada 2020 saat COVID. Jadi kan April COVID, Juni itu adalah penerimaan santri pertama di sini. Berarti banyak tantangannya dong Pak Kiai waktu itu? Ya banyak, karena ketika orang mau berangkat kan ada yang dari Gorontalo, ada Riau. Padahal santri pertama itu, ketika mau berangkat kesulitan berangkat. Ketika dibikin grup WA mereka untuk yang wali-wali santri, ada yang sudah siap berangkat, ada yang tak, nanti gimana nggak jadi lagi berangkat. Akhirnya kami putuskan tidak komunikasi pakai grup WA, Japri saja yang mau berangkatkan anaknya ke sini. Nah, akhirnya berangkatlah ke sini. Ke saat itu ada sekitar 16 orang, kemudian sekitar ada 4 orang, berbekal 21 santri pertama kali pada tahun 2020 itu kita mulai pesantren ini sambil mengurus izin. Alhamdulillah tahun itu juga izinnya keluar. Ini kan sekolahnya SMP bukan sanawiyah. Nah, tapi berasrama, ada tahfidz Qur'annya, ada juga baca kitab Turos, kitab kuningnya. Ini 2020. Jadi kalau ditanya kapan mulai ini, pas COVID. Pas COVID. Iya, waktu orang susah ini itunya, tapi ini bisa survive ya Pak Kiai. Berarti sekarang udah berapa santri Pak Kiai? Alhamdulillah sudah 200-an santri di sini. 200-an santri dari 21 tadi ya? Iya, dan memang ini tidak untuk jumlah besar. Jadi memang yang terbatas nanti sekitar 400-an santri kalau sudah gedung terbangun semua. Oh, goalsnya 400-an santri. Karena ini kan baru separuh dari yang kita rencanakan dalam gambar itu. Dan santri di sini kan ada kasur 1, ada lemari 1, ada tempat interaksinya. Jadi memang tidak untuk padat ya. Jadi yang interaksinya lebih mudah, kemudian juga mungkin lebih terjaga kesehatan dan kebersihannya itu. Betul. Berarti ini kan di Depok, ada rencana buka lagi di tempat lain nggak? Kita punya keinginan ya, ini kalau nanti mungkin di atas 2030. Jadi kalau ini tahun ini 2026 ada lulusan pertama anak-anak kita di SMA dan nanti ada neruskin mungkin ke perguruan tinggi negeri, ada yang di dalam, ada yang di luar negeri, ada yang agama, ada yang umum. Nah kan kita berharap di 2006, 2030 anak-anak ini udah selesai. Jadi kalau dia kembali ke kampungnya, kita akan support dia akan mendirikan pesantren. Luar biasa. Jadi kita sebenarnya pengkaderan ke mereka. Nah, jadi di sana tinggal ini diinsert kepada mereka, jadi mereka menyebarkan di tempatnya masing-masing. Ada yang dari Gorontalo, ada yang Riau, ada yang Depok sendiri, ada yang dari Jawa. Kita berharap ini jumlahnya tidak banyak, tapi kita berharap ketika mereka keluar itu bisa melanjutkan untuk membuka pesantren berikutnya. Oke, nah Pak Kiai ini, bagaimana Pak Kiai ini memadukan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan nih dalam berdakwah? Ini yang kita coba lakukan di pesantren ini. Di pendidikannya SMP, SMA, tapi di sini ada tahfidzul Quran, ada juga baca kitab kuning. Sebenarnya kan ini warisan dari penjajahan, mendikotomi ilmu umum dan ilmu agama. Sehingga ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan. Yang ngurus kuburan, ngurus masjid itu hanya Kementerian Agama. Kementerian kalau yang ngurus tentang dunia adalah Menteri Pendidikan. Padahal kita ini untuk asas para pejuang kita kemerdekaan, itu mengintegrasikan keduanya. Kemerdekaan diraih dengan nilai-nilai agama, seperti resolusi jihad. Kemudian ketika kita beragama juga tidak lepas dari soal nasionalisme. Dan kita sekarang sudah mulai mengarah pada integrasi ini. Di UIN membuka jurusan kedokteran. Di UI juga membuka jurusan agama. Di UGM dan seterusnya. Nah kita ingin mencoba embrionya ini, anak-anak kita, gimana mereka ini punya ilmu agama yang cukup. Kemudian mereka itu nanti bisa memilih mau di jalur umum atau agama. Jalur umum pun dia punya basis agama, apalagi jurusan agama, dia punya basis umum. Di sebagian pendidikan itu ketika agama nggak ngerti umum sama sekali. Ketika umum tidak ngerti agama sekali. Kita lakukan integrasi antar keduanya sehingga nanti menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi pendidikan di sini ini hanya SMP dan SMA. Jadi ketika SMP itu target kita how to know. Gimana dia tahu, hafal, kemudian dia bacanya fasih Al-Quran, ngerti baca kitab, dan ngerti juga matematika, fisika, dan seterusnya. Di SMP how to know. Ketika dia masuk SMA, dia how to do. Gimana kita melatih kreativitasnya. Nahwunya sudah bagus,
grammarnya udah bagus, gimana mereka tuh berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Mereka sudah praktek, sudah nggak terlalu banyak teori. Yang sudah dihafal di SMP udah selesai. Di SMA adalah how to do. Kita berharap nanti ketika mereka kuliah, how to be. Dia mau jadi apa? Iya. Pilihan, saya mau jadi dokter, saya mau jadi umpamanya insinyur, saya mau jadi agamawan, dan seterusnya. Jadi mereka tuh sudah punya kayak kemampuan dasar untuk menjadi manusia seutuhnya. Tinggal dia memilih profesi apa yang mau dia tekuni selama hidupnya itu. Jadi mereka sudah bisa memetakan dirinya. Dan kemarin kita kerjasama dengan SQ tentang DNA masing-masing teman-teman ini, santri-santri itu dipetakan Anda cenderungnya kemana. Anda umum, kita kasih bekal umum dan agama. Anda mau agama, Anda sudah bekal agama dan umum. Kan nggak mungkin juga kita bicara agama saja, bicara faraid ilmu waris. Dia pasti ngerti dong hitung-hitungan, karena pembagian-pembagian adalah hitung-hitungan. Ilmu astronomi, ilmu falak dalam ilmu agama. Itu kan nggak mungkin dia hanya satu ilmu lepas dari agama. Sekarang astronomi dipakai untuk penentuan awal Ramadan, akhir Ramadan, lalu kemudian melihat bagaimana dengan perkembangan ya ilmu astronomi itu juga paralel dengan ilmu falak. Cuman ini saya mencurigainya adalah bagian dari strategi penjajahan ke Indonesia saat itu, sehingga dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum tidak boleh ketemu. Dan sekarang ada kesadaran untuk melakukan integrasi. Nah, dakwah kami yang lakukan juga keluar begitu. Saya basisnya adalah pesantren salaf, saya harus belajar ilmu filsafat, saya harus juga mengikuti bagaimana teman-teman di ilmu kesehatan, karena saya harus bicara kesehatan perspektif agama. Apalagi ekonomi, memang saya menekuni di situ. Saya di Dewan Syariah Nasional sebagai ketua, saya harus ngerti SBSN, saya harus ngerti pasar modal, saya harus ngerti asuransi, saya harus ngerti perbankan. Karena bagaimana bisa menginsert atau mengguiden tentang perilaku bisnis ini sesuai dengan syariah? Nggak mungkin. Kalau kita nggak. Demikian juga ketika kita melakukan respon terhadap perkembangan zaman, perkembangan perilaku, saya selalu meresponnya berkenaan dengan keagamaan Islam. Sehingga modal saya adalah keislaman, tetapi saya berusaha untuk bisa mengerti di luar itu agama Islam dan arti keilmuan Islam itu untuk direspon dari Islam. Yang direspon dari ilmu psikologi, dari itu adalah bagiannya orang lain. Karena saya basisnya adalah agama, maka saya harus memotret itu dari perspektif agama. Bisa saja sama jawabannya dengan mereka, bisa saja juga berbeda. Gitu ya. Oke, baik. Pak Kiai, apa harapan Pak Kiai ini untuk generasi muda Indonesia dan bagaimana mereka bisa berkontribusi ke masyarakat? Setiap hidup itu ada tantangannya, dan ada zamannya, dan ada generasinya. Kalau saya menerima murid setiap tahun itu punya karakter yang beda. Angkatan ini beda dengan antara angkatan tahun lalu. Selalu beda. Cara ngeresponnya, cara kecerdasannya, cara perilaku, cara belajarnya. Oleh karena itu, setiap zaman pasti ada tokohnya. Ya, setiap tokoh pasti ada zamannya. Nah, itu pasti. Begitu di dalam kehidupan ini, Anda jangan lewatkan waktu-waktu yang sangat penting masa muda itu untuk mengisi diri. Saya merasa kurang, banyak kurang. Kenapa dulu saya tidak begini, kayak gini? Padahal saya dulu berusaha untuk belajar. Apalagi orang yang berusaha tidak belajar umpamanya, atau waktunya habis dengan main-main. Oleh karena itu, sempatkan belajar. Dan godaannya sekarang adalah copy paste. Adalah mengandalkan alat. Seperti kecerdasan tiruan ya kan, AI, akal imitasi. Nah, kan AI itu imitasi, akal imitasi. Akal imitasi. Akal imitasi. Jadi akal tiruan. Dia bisa lebih senang berkomunikasi dengan mesin daripada dengan orang. Dan yang paling parah adalah menganggap mesin yang dijawabkan karena masuk pada akalnya dianggap sebuah kebenaran. Nah, kebenaran tidak diverifikasi dengan orang yang ahli. Nah, ini yang bahaya nanti menjadi kebenaran semu. Nah, oleh karena itu, pesan saya belajar dengan sungguh-sungguh dan harus ada gurunya. Apalagi bagaimana harus ada gurunya, harus ada yang membimbingnya, harus ada yang menontonnya. Meskipun bisa ngambil dari mana aja informasi, harus ada verifikatornya. Agar apa? Keyakinan kita, ilmu kita itu ada dasarnya. Kita sebut dalam Islam namanya harus ada sanadnya, mata rantainya. Jadi ada transmisi dari ilmu itu. Kalau dalam Islam itu kewajiban itu. Dalam ilmu hadis harus ada mata rantai yang bisa dipercaya. Tidak bisa umumnya ilmu hanya sekedar informasi, tidak bisa. Jadi harus ada mata rantai. Apalagi punya keyakinan sang guru itu memberikan efek psikologis
untuk komitmen terhadap keilmuan. Berbeda dengan ilmu yang berserakan atau informasi yang berserakan kemudian dianggap sebuah ilmu yang harus diyakini. Jadi belajar dan setelah belajar komitmen dengan ilmunya. Jangan tergantung bayarannya. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang kan kita ilmu itu diubah-ubah tergantung siapa pesanannya. Nah, komitmen konsisten dan berintegritas dengan ilmu itu juga tak kalah sulitnya dengan kita mencari ilmunya. Dan biasanya setinggi apapun ilmu seseorang, ketika tidak punya integritas, nggak ada harga apa-apa. Ya sama dengan mungkin lebih mahal ChatGPT barangkali, atau lebih mahal kita ke Google daripada orang itu. Jadi ada nilai tambah dibanding mesin bagi orang yang hidup berilmu itu kalau dia punya integritas. Dan itu pasti ada risikonya. Oke, yang membedakan kita sama AI adalah integritas itu tadi berarti. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Kiai Holil Nafis sudah berbincang kepada kami, memberikan banyak cerita, pengalaman, dan ini tentunya bisa menjadi insight yang bermanfaat bagi Tribuners dimanapun berada. Ya, dengan ini berakhir sudah cerita Kiai pada hari ini. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.